sebagainya dari Pak Ikrar, jangan sampai reshuffle jadi yang menarik dari reshuffle ini menjadi menurunkan, kalau dalam bahasa saya, dari the dream team yang kemudian dari awal ketika didesain orang sudah kecewa karena ini bukan the dream team karena banyak menteri-menteri yang kualitasnya hanya KW. Tapi jangan sampai nanti ketika reshuffle ataupun tidak reshuffle itu menjadi, kalau bahasa saya sebutnya, jadi the loser team. Jadi jangan sampai jadi bukannya dream team yang terbentuk tapi malah the loser team. Yang menarik dari diskusi kita pada sore hari ini adalah ketika wacana reshuffle begitu kuat di media di luar sana, tapi kita sampai pada sebuah mengerucut pada kesimpulan, atau bukan kesimpulan ya, praduga atau hipotetik bahwa reshuffle itu menjadi conditional if. Jadi jika reshuffle, masih jika, karena kondisi-kondisinya masih belum ini oke, desakan politik begitu kuat, tetapi presiden juga punya stand yang nampaknya juga sulit untuk digoyahkan. Sebagai termin kedua, kita akan buka diskusi dari teman-teman media atau daripada tamu undangan supaya kita lebih menguji pada pokok tersebut. Pertama, Pak Ikrar Sapakti mengenai the dream team ya. Kemudian Romo juga tadi cerita mengenai kerja dan kerja. Dan Pak Sambasi tadi bilang, nah ini kok reshuffle melulu gitu. Itu impresinya kepada publik menurut saya sangat jelek gitu. Kemudian tadi Pak Ikrar juga sih menyebutkan mengenai cita-cita 2045, 2025. On the other side, kita melihat kenyataan ya, bahwa terutama pada masa reformasi ini saya lihat kinerja pemerintahan kok makin buruk gitu. Kemudian kalau saya flashback kepada sejak kita merdeka, dulu itu pertikaian politik dari 4959 lah, waktu bangun kabinet. Kemudian Pak Karno selama 5 tahun juga sulit sekali membangun. Pada zamannya Pak Harto itu menurut saya itu adalah kondisi di mana pemerintahan kita yang terbaik dengan stabilitas politik yang baik. Kemudian di sektor minyak misalnya, bidang saya itu produksi minyak sampai 5 kali lipat. Sekarang selama reformasi buruk sekali. Jadi kesimpulan saya bahwa sistem multipartai ya, sistem rekrutmen politik Indonesia itu menurut saya sangat buruk sekali ya. Ini kita bisa benchmarking dengan Korea misalnya. Kita tahun 40-an, 45, kita sama Korea kan sama. Buta hurufnya itu sekitar 90% dari rakyat itu buta huruf gitu. Tapi apa yang terjadi sekarang? Korea dengan kita kan kita beda 10 kali kan, kita punya GNP per kapita. Jadi artinya bisa dikatakan bahwa produktivitas bangsa kita atau negara kita itu cuma 10% dari Korea, padahal kita sama dulunya. Jadi saya sudah sampai sebagai warga negara dan sebagai penulis, saya sudah sampai pada kesimpulan bahwa partai-partai politik ini lebih banyak hanya membuat rakyat menderita gitu. Jadi tadi ada cerita mengenai the dream team, itu juga tidak akan bisa tercapai ya, kalau sistem rekrutmen politik kita yang sangat buruk ini diteruskan gitu. Dan saya juga punya dream juga ya, mudah-mudahan di tahun 2019 nantinya itu adalah tahun pemilihan yang pertama di mana simpang siur produktivitas negara yang dirusak oleh partai politik itu berakhir. Dan itu hanya dimungkinkan kalau kita melakukan transformasi sistem politik kita. Nah, apa benchmarkingnya? Kalau menurut saya ya, itu adalah corporations. Ya. Corporations kan selama 100 tahun kan terbukti jauh lebih produktif daripada negara. Ya. Kayak perusahaan yang terbesar di dunia, Walmart itu dia punya pendapatan lebih dari 150 negara di dunia, dan cuma berapa pegawainya ada. Jadi sistem kekuasaan di dalam negara itu saya kira sudah saatnya ditinggalkan untuk kita masuk kepada sistem produktivitas, dan itu sejalan dengan konsep aman adil makmur toh. Kalau kita bilang aman adil makmur kan maksudnya konsep modern itu kan ya produktivitas negara. Dan itu tidak pernah tercapai kalau sistem rekrutmen politik kita ini bersandar kepada multipartai gitu. Dan menurut saya ya, Pak Harto itu dengan jenius bisa membuat penyederhanaan
sistem kepartaian yang sebetulnya itu single partai, karena P3 dengan PDI pada saat itu kan juga ditentukan banyak oleh Pak Harto. Jadi ke depan itu 2019 ke atas misalnya, sebaiknya itu jadi single party aja. Jadi partai-partai yang kalah di dalam pemilihan umum itu sebetulnya lebih bagus diparkir aja, nggak usah ikut dalam pemerintahan, sehingga pemerintah itu yang the dream team itu betul-betul bisa bekerja, tidak diganjal-ganjal. Saya kira itu aja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Saya sangat menghargai apa yang dikatakan oleh narasumber depan, bahwa betul seorang pemimpin harusnya dia memang fokus kepada target. Dia tidak perlu takut. Dalam hal ini Pak Jokowi, dia harus berusaha keluar dari rasa ketakutannya sendiri terhadap apa yang kemungkinan-kemungkinan yang masih dalam batas kajian. Kenapa saya maksudkan demikian? Karena ada dua modal dasar Pak Jokowi sebagai pemimpin Republik ini. Pertama, bukankah pembentukan kabinet ini dulu, pembentukan koalisi itu berdasarkan kata tanpa syarat? Ini kunci satu. Yang kedua, kompetitor saat itu hanya hanya satu, kelompok Pak Prabowo dengan KMP-nya. Ancaman biasanya akan terjadi di pihak lawan yang kalah. Tetapi berkali-kali Pak Prabowo menyatakan bahwa beliau mengakui dan mendukung kepemimpinan Pak Jokowi, tapi dengan dukungan yang konstruktif. Dan beliau komitmen, konsisten, konsekuen untuk itu. Kita boleh lihat kejadian yang ada di Senayan. Tidak ada partai wakil kita yang mengkat kebijakan Pak Jokowi dengan frontal tanpa dasar. Karena berkali-kali Pak Prabowo, setahu saya, berkali-kali anggota dewan rapat dengan pesan, kalian jangan menganggap pemimpin itu adalah lawan kita. Suka tak suka, kenyataan politik menyatakan beliau adalah pemimpin. Tugas kita adalah mendukung kebijaksanaan, kebijakan yang menyentuh kepada kebijakan-kebijakan menuju kesejahteraan masyarakat. Kalau beliau ada sedikit kesalahan, apa segala macam, kita harus mengkritisi, tapi memberikan solusi, bukan menjustifikasi bahwa pendapat kita yang benar. Nah, itulah yang sering ditanamkan oleh Pak Prabowo. Jadi dalam hal ini Pak Jokowi jangan memandang lagi KIA KMP, karena sebetulnya kekuatan yang selama ini dihembuskan oleh beberapa media di medsos bahwa seakan-akan kelompok Prabowo itu adalah kelompok yang melawan terus, berusaha untuk menjatuhkan Pak Jokowi. Tidak. Sampai ada pesan politik dari Pak Prabowo sendiri. Saya rasa orang politik pasti ngerti. Seandainya saya pun masih sendiri, saya akan tetap memperjuangkan kesejahteraan Indonesia. Bukan berarti beliau tidak butuh dukungan teman-teman. Tapi kalau teman-temannya pun lari dari pakem yang udah dibuat sewaktu deklarasi KMP, beliau juga tidak akan mau mendukung hal-hal yang seperti itu gitu. Jadi pada intinya ya, saya pun berharap kepada Romo ya, yang lumayan lah dekat dengan beliau dari segi masukan spiritual. Pak Jokowi harus keluar dari rasa ketakutan dirinya sendiri. Bukan berarti beliau harus mengesampingkan politik akomodasi, karena bagi kami Pak, ketika solidaritas atau politik kompromi dikedepankan daripada nilai-nilai kebenaran, disitulah sejatinya kita akan masuki pelanggaran moral berjamaah. Jadi sekarang kebenaran beliau sebagai pemimpin yang
jelas-jelas ada hak prerogatif. Beliau kalau memang dari kinerja pemerintahan jelek, beliau lakukanlah reshuffle. Jangan karena telah terlanjur berjanji dengan partai yang lain begini-begini akomodasi terus dipaksakan reshuffle. Itu akan buat kacau semua. Itu aja tanggapan dari kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Helvi dari sebagai Sekjen Partai Gerindra. Ada 2 pertanyaan, mungkin nanti dari Romo Beni dulu, lalu Pak Ikrar, lalu ke Mas Bas. Yang dari Pak Effendi terkait sebenarnya Dream Team, juga bagaimana sebenarnya penyederhanaan partai terkait dengan transformasi politik di Indonesia ke depan. Lalu tadi Pak Helvi memberikan kabar baik bahwa sebenarnya tidak ada masalah lagi dengan Pak Prabowo. Saya setuju. Justru masalah Pak Jokowi sekarang bukan pada KMP, tapi justru pada orang-orang di kaya dan partai-partai baru yang mau masuk. Jadi the real enemy-nya sekarang adalah orang-orang yang justru ada di sekitar beliau yang sedang pada menyodorkan nama-nama itu. Dan kita setuju dengan pendapat itu. Monggo Romo Beni untuk memberikan jawaban dari 2 pertanyaan. Ya, pertama tentang Dream Team ya. Itu memang kalau Pak Jokowi ingin sukses, ya dia harus punya minimal 10 menteri yang bisa bekerja. Cukup 10 lah menteri yang bisa bekerja, yang bisa terjemahkan visinya, yang mampu membangun sebuah visi yang baru. Jadi kan persoalannya Jokowi kan juga menghadapi warisan dari Pak SBY, dan warisan itu banyak. Warisan dalam hal pertama ketidakefisiensian, kedua birokrasi yang buruk, ketiga ya kita warisan tentang pembangunan yang banyak memang di-cancel karena untuk kepentingan politik citra itu. Jadi sebenarnya apa yang dibuat oleh Pak Jokowi sekarang adalah bagaimana dia mengoptimalkan, karena di mana semua dunia lagi mengalami kesulitan dalam pertumbuhan ekonomi, harus kita akui. Maka dengan cara dia membangun infrastruktur itu sebenarnya dia ingin memberikan kegairahan dalam ekonomi kita. Hanya persoalannya adalah para pembantunya tidak cakap gitu loh menerjemahkan visionernya Pak Jokowi. Maka Pak Jokowi kemarin mengevaluasi dengan kata kerja, ideologi kerja itu. Pak Jokowi ingin mengatakan kepada para menteri, stop kegaduhan. Kalau menteri tidak bisa cakap bekerja, tidak bisa menerjemahkan visi nawacita saya, dan tidak mampu untuk bekerja keras, ya saya ganti. Itu aja sebenarnya sederhana. Jadi sekarang Pak Jokowi tidak lagi melihat ini politisasi dalam pengertian politisasi bahwa menteri itu jatah dari partai politik, tetapi menteri itu adalah sekarang ditentukan oleh saya, bukan orang lain. Nah, yang kedua memang demokrasi itu proses, Pak. Demokrasi memang tidak akan, kadang-kadang demokrasi itu utopis. Karena demokrasi itu jaminannya orang mengalami kebebasan berbicara, kebebasan berekspresi, media bisa menyampaikan informasi apapun tanpa disensor, tetapi tidak ada tekanan. Tetapi apakah demokrasi mengalami kesejahteraan? Belum tentu. Tapi dalam proses demokrasi itulah kita harus mengalami sebuah proses untuk menjadi. Nah, dalam proses menjadi demokrasi yang tidak lagi kuantitatif tapi kualitatif, kualitas yang penting, maka demokrasi membutuhkan yang disebut nalar yang sehat. Demokrasi dibutuhkan masyarakat yang rasional. Demokrasi dibutuhkan orang kelas menengah baru. Tanpa itu ya demokrasi akhirnya terjejak menjadi demokrasi. Ya, itu yang terjadi yang sekarang. Jadi memang membutuhkan syarat. Lalu untuk membutuhkan itu ya percepatan pertumbuhan ekonomi. Lah pertumbuhan ekonomi membutuhkan satu syarat adalah bagaimana kestabilan politik. Tapi kestabilan politik tidak bisa model Soeharto lagi. Basis tidak bisa, maka butuh yang namanya kompromi. Tapi kompromi itu di dalam dunia politik seni. Tapi kompromi tidak berarti identitas hilang. Kompromi tidak berarti idealisme dihilangkan. Maka untuk ke depan ya Pak Jokowi kalau mampu ya mencari 10 orang menteri yang bisa bekerja, ya kita akan sejahtera, akan makmur. Dan itu dengan demikian dia akan kepilih lagi gitu. Karena PDIP tidak punya stok selain Jokowi.